Bisa ke slide berikutnya. Iya, rancangan undang tadi Putri mengatakan ya ini prosesnya sangat singkat begitu ya. Kalau kita telusuri di websitenya DPR itu rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini diusulkan oleh salah seorang anggota dari fraksi Partai Gerindra namanya Supratman Andi Aktas gitu ya. Diajukan pada tanggal 3 Februari 2020. Jadi kalau Mbak Putri tadi mengatakan 3 hari gitu, sebetulnya sudah sejak 3 Februari 2020 itu diusulkan, ada bahan tayang materinya juga yang disampaikan di sana. Cuman kalau dikatakan bahwa prosesnya sangat singkat, dan nanti saya akan memberikan beberapa catatan terhadap aspek pembentukan yang nanti mungkin bisa ditambah oleh Mas Koling. Jadi memang ini tidak masuk bukan bukan undang-undang prioritas ya, dia masuk di dalam rancangan undang-undang kumulatif. Rancangan undang-undang kumulatif itu sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Nah, kalau ditanya kenapa prosesnya bisa sangat cepat, beberapa diskusi yang dilakukan oleh pegiat hukum tata negara menyoroti ada persoalan super majority government. Jadi konfigurasi politik di parlemen, di DPR itu eh, yang mendukung pemerintah itu sangat banyak. Ya, ini bisa dilihat dari misalnya kalau teman-teman juga mengikuti perdebatan soal Undang-Undang Cipta Kerja, di sana dilihat bahwa hanya ada 2 fraksi ya pada waktu itu yang menyatakan tidak sepakat untuk dibawa ke paripurna, ada Demokrat dan PKS. Praksis hanya itu saja yang konsisten. Dan ada beberapa pembahasan rancangan undang-undang yang memang sedikit ketat baru terasa ada perbedaannya. Misalnya ketika bicara tentang undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu baru baru kerasa agak alot. Tapi selebihnya ini ada kesan bahwa yang berada di legislatif itu siap untuk mendukung eh, apa, eh, usulan-usulan perubahan atau hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dari pemerintah. Sekalipun ini menjadi ini usulannya dari DPR, tapi kita bisa maklum bahwa ada konfigurasi politik yang cukup eh, kalau bisa dikatakan satu barisan begitu sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa ini disepakati pada tanggal 1 September 2020 dan kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020. Pada waktu saya berdiskusi dengan teman-teman Justisia, kenapa kok ini menarik untuk didiskusikan bersama karena muncul beberapa tudingan terhadap perubahan ketiga dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Salah satu tudingannya adalah menganggap bahwa ini seperti paket tukar guling dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi sudah didesain untuk nanti tidak terlalu merubah atau kemudian membatalkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya, nah ini yang nanti kita akan lihat bersama ya. Nanti boleh kita diskusikan. Berikutnya, ya di landasan perubahan berikutnya. Ya, landasan perubahan ketika kita melihat naskah akademiknya ya dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini kita akan menemukan beberapa putusan. Tadi sudah saya singgung ini masuk dalam RUU kumulatif dan Undang-Undang Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi itu bermaksud untuk mengakomodir putusan yang dibuat oleh MK. Putusan-putusan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah putusan MK nomor 48 tahun 2011 yang membatalkan pasal 45A dan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Ini undang-undang perubahan kedua setelah Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Lalu di putusan MK nomor 49 tahun 2011 yang membatalkan beberapa pasal itu ya. Jadi ada frasa dan atau pernah menjadi pejabat negara ya dalam syarat hakim konstitusi itu yang juga dibatalkan oleh MK dan beberapa pasal yang lain. Ada putusan MK nomor 34 PUU 10 2012 ini yang punya kaitan dengan
usia kepanitraan di Mahkamah Konstitusi yang itu dinyatakan, hanya akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang itu disertai dengan, frasa usia 62 tahun. Lalu di putusan MK nomor, 7 PUU 11 2013, nah itu dikatakan bahwa pasal 15 ayat 2 huruf D inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Ini juga yang berkaitan dengan, syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Dan putusan MK nomor 1, strip 2 garing PU 12, Romawi tahun 2014 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu 1 2013 tentang perubahan kedua Undang-Undang 24 2003. Nah, nanti saya akan tunjukkan di perbandingan undang-undangnya, tetapi putusan yang terakhir ini penting untuk dilihat ya, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang di mana, Perpu itu mengatur sedemikian banyak mekanisme terkait dengan panel ahli dalam rekrutmen, hakim MK ini dibatalkan secara keseluruhan. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 itu tidak lagi berlaku sebagai hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Nah, nanti, kita akan soroti anehnya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perubahan Nomor 7 Tahun 2020 itu di dalam, konsideran itu masih dicantolkan itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Dan ada satu hal lagi yang sebetulnya, melatar Iya, mungkin sedang gangguan jaringan ya dari pemateri pertama. Mohon teman-teman untuk absensi nanti akan ada linknya tersendiri ya, jadi tidak perlu absensi di kolom chat karena kolom chat nanti diperuntukkan untuk menuliskan pertanyaan, jadi biar tidak menumpuk gitu. Terima kasih. Kita mungkin menunggu sebentar ya dari pemateri. Mungkin jaringannya sedang tidak bagus. Siap, Mbak. Nanti kami akan mengirimkan link absensi di tengah-tengah acara, betul. Nanti akan dikirimkan oleh admin. Mohon maaf ya teman-teman, karena memang jaringan itu sedang tidak stabil, karena di beberapa wilayah di negara kita sedang ya banyak sekali perubahan cuaca yang signifikan. Saya sudah masuk lagi, Mbak Putri. Oh ya, alhamdulillah. Silakan. Halo. Halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya, sudah. Halo Mbak Putri. Sudah terdengar, ya betul. Sudah terdengar Pak. Iya. Oke, sorry, ini sudah terjadi beberapa kali nih kalau pakai Zoom itu. Maaf, sepertinya sedang gangguan kembali. Nanti link absen akan Oke, dilanjutkan ya, Mbak Putri. Ya, silakan. Oke, maaf tadi terputus, saya matikan ininya saja ya, karena Zoom itu memang betul sering gangguan kalau Zoom. Ya, saya matikan videonya. Jadi ada satu lagi yang kemudian melandasi adalah kebutuhan untuk mengatur tentang constitutional complaint. Jadi constitutional complaint itu diusulkan oleh dua anggota ya. Jadi Pak
Taufik Basari dari fraksi Partai Nasdem dan Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra. Apa sih constitutional complaint itu? Jadi constitutional complaint itu adalah satu mekanisme pengaduan konstitusional dari warga negara ke pengadilan konstitusi untuk mendapatkan untuk mengadukan perlakuan dari negara. Perlakuan itu bisa dalam hal ada kebijakan atau tidak ada kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga perwakilan ataupun Mahkamah Agung. Jadi semacam mengadu ke Mahkamah Konstitusi kalau itu dirasa merugikan, ada punya kerugian terhadap merugikan hak konstitusional dari warga negara. Dengan syarat ini adalah upaya hukum yang ditempuh ketika seluruh upaya hukum yang dilakukan melalui lembaga-lembaga negara lain itu lembaga-lembaga negara yang lain itu sudah ditempuh. Nah, kita sekarang belum punya yang semacam ini. Nah, di beberapa pengadilan konstitusi misalnya di Jerman itu Pak Hamdan Zulfa pernah menulis bahwa ada warga yang khususnya warga muslim pada waktu itu mengenai larangan penyembelihan hewan itu mereka protes karena ada kebijakan bahwa di Jerman itu nggak boleh tuh menyembelih hewan karena bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan. Nah, ini diajukan constitutional complaint. Bagaimana dengan yang Muslim yang kalau mengonsumsi daging itu harus yang halal dan itu pasti harus melalui proses penyembelihan. Jadi ada hal semacam itu yang melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Nah, kita sekarang kan belum punya karena hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar salah satunya ya. Jadi ini yang kemudian ingin dicapai melalui revisi undang-undang MK. Tetapi saya beri kotak sendiri karena memang pada akhirnya yang constitutional complaint ini tidak terakomodir di dalam undang-undang perubahan. Jadi tidak ada itu soal constitutional complaint. Berikutnya. Ya, ini saya akan lihat satu persatu ya, apa yang berubah gitu dalam undang-undang perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah soal majelis kehormatan ya. Jadi majelis kehormatan ini di dalam Undang-Undang 7 2020 itu kembali ke konsep majelis kehormatan MK. Ya, majelis kehormatan MK. Agak sedikit berbeda ketika Undang-Undang 4 2014 yang tadi saya sudah singgung bahwa ini dibatalkan oleh MK, itu menggunakan istilah majelis kehormatan hakim konstitusi. Yang majelis kehormatan ini dibentuk oleh MK dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Nah, dengan dikembalikan ke konsep majelis kehormatan MK, maka tadi pelibatan KY di dalam pembentukan itu menjadi tidak ada karena sekarang dibentuk lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya nuansa yang bisa kita temukan di dalam rumusan Undang-Undang 4 2014 itu ada gairah yang besar begitu untuk betul-betul mengawasi Mahkamah Konstitusi dari hulu sampai hilirnya. Jadi mulai ada panel ahli dalam rekrutmen, terus kemudian ada majelis kehormatan yang di sana juga melibatkan Komisi Yudisial dalam pembentukannya dan itu bersifat tetap. Nah, ini dikembalikan lagi sehingga sekarang kita tidak kenal istilah majelis kehormatan hakim konstitusi, yang kita kenal adalah majelis kehormatan MK sama seperti di Undang-Undang 8 2011. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah soal masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di Undang-Undang 24 2003 diatur itu 3 tahun, di 8 2011 2 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan, di 4 2014 tetap, di undang-undang yang ini yang baru itu masa jabatan ketua dan wakil ketua itu 5 tahun. 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan gitu ya. Jadi ada perubahan di sana. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah soal teknis pemilihan ketua dan wakil ketua MK. Gimana nih kalau misalnya tidak dapat dicapai melalui secara aklamasi begitu ya. Nah, di Undang-Undang 24 2003 itu menyengerahkan pengaturannya itu secara lebih lanjut oleh MK sendiri. Di 8 2011 tidak. Jadi ada tambahan pasal 4 ayat 4 huruf G dan H dan F. Ya, jadi teknisnya adalah dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan
yang bebas dan rahasia, suara terbanyak ditetapkan ketua, suara terbanyak kedua menjadi wakil ketua. Di 4 2014 tetap, di 7 2020, pasal 4 ayat 4 huruf G, H, dan F dihapus. Terus bagaimana itu nanti? Nah, bagaimana? Jawabannya adalah tetap pemungutan suara terbanyak di dalam Undang-Undang 7 2020. Berikutnya adalah usia pensiun kepanitraan. Usia pensiun kepanitraan seperti saya singgung tadi ada putusan MK di tahun 2012, putusan MK nomor 34 gitu ya, yang di sana kemudian ada pengujian di sana yang diajukan oleh salah satunya adalah mantan panitera MK ya, Pak Zainal Arifin Hussein, yang dia harus pensiun nih sebagai pegawai negeri dan harus berhenti sebagai panitera Mahkamah Konstitusi di usia 56 tahun. Itu karena ada Perpres nomor 49 tahun 2012. Nah, jadi kemudian muncul kerugian konstitusional yang dia ajukan itu dikaitkan dengan batas pensiun di lingkungan pengadilan tingkat banding Mahkamah Agung yang itu 62 tahun. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi seperti tadi saya katakan di awal bahwa Mahkamah Konstitusi di bagian mengenai tadi yang usia pensiun kepanitraan itu menyatakan bahwa pasal 7A ayat 1 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang itu dimaknai dengan usia 62 tahun dan seterusnya tadi. Nah, ini yang kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan maksud supaya itu selaras dengan batas usia panitera di pengadilan tinggi di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat banding, maaf. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya yang juga ada perubahan adalah di syarat sebagai hakim konstitusi ya. Syarat sebagai hakim konstitusi ini perbandingannya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu syaratnya ada di sini ya. Soal WNI berpendidikan sarjana hukum, usia ini sekurang-kurangnya adalah 40 tahun saat pengangkatan. Lalu kemudian tidak pernah dijatuhi penjara dan seterusnya. Di 8 2011 itu ada perubahan dari 40 tahun kemudian berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. Lalu pengalaman kerja di bidang hukum yang tadinya 10 tahun ini ditambah menjadi minimal 15 tahun dan atau pernah menjadi pejabat negara. Nah, di sini juga ada kebutuhan untuk menyampaikan atau melampirkan LHKPN, laporan harta kekayaan yang kemudian mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang. Nah, di Undang-Undang 4 2014 itu tidak banyak yang berubah kecuali bagian ini ya, berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi bagian magister tadi dihapuskan gitu ya. Karena ada beberapa pendidikan hukum itu kan dari S1 gitu itu bisa langsung kalau misalnya tertarik untuk mendalami riset itu menempuh pendidikan lanjut di jalur PhD di beberapa negara lain gitu, misalnya di Amerika gitu, itu bisa langsung ke sana tanpa menempuh jalur magister. Lalu pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun masih, tetapi frasa pejabat negara ini dihilangkan. Dan ada tambahan soal tidak menjadi anggota parpol gitu ya dalam waktu paling singkat 7 tahun sebelum diajukan. Nah, Undang-Undang 7 2020 itu mengatur beberapa perubahan ya. Yang paling banyak disoroti dan kemudian dijadikan wacana dan diskusi adalah ini soal berusia paling rendah 55 tahun. Jadi dari 47 ini sekarang batas bawahnya adalah 55 tahun. Pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun dan atau calon hakim dari lingkungan Mahkamah Agung yang sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau Mahkamah Agung. Nah, berikutnya juga syarat tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu 7 tahun sebelum diajukan ini dihapuskan.
Begitu. Jadi batas usia sekarang 55 tahun, batas bawah pengajuan untuk menjadi calon hakim konstitusi. Berikutnya. Nah, tadi yang sudah saya singgung juga mengenai uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang banyak diatur di Perpu 1 2013 dan kemudian menjadi Undang-Undang 4 2014 ini karena kemudian dibatalkan oleh putusan MK, maka hal-hal yang berkaitan dengan panel ahli ini dikembalikan pengaturannya ke Undang-Undang 8 2011 sehingga tidak ada lagi itu soal panel ahli gitu ya. Nah, saya highlight sedikit soal panel ahli bahwa di panel ahli yang diatur di dalam Perpu dan kemudian diundangkan ini, calon hakim MK harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang diajukan untuk diuji sebanyak 3 kali dari jumlah yang dibutuhkan. Jadi 3 kali dari formasi yang dicari. Juga di sana diatur komposisi panel ahli, jadi melibatkan unsur Mahkamah Agung, DPR, Presiden sebagai pengusul, dan ada perwakilan masyarakat, mantan hakim konstitusi, akademisi hukum, dan praktisi hukum untuk semacam menilai kelayakan dari calon-calon yang diusulkan itu gitu. Nah, ini sekarang tidak ada dan itu dikembalikan ke masing-masing lembaga pengusul tadi. Berikutnya. Nah, ketentuan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, ini yang tadi sudah saya singgung, berbedanya apa dari yang sebelumnya. Jadi Undang-Undang 7 2020 itu tidak serta-merta mengembalikan soal ketentuan tata cara seleksi ini ke 8 2011. Jadi nafasnya Undang-Undang 4 2014 ini tetap dipakai, tetapi dengan lebih uraiannya ditambah nih. Jadi kalau di 4 2014 itu kan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Kalau di 7 2020 ditambahkan bahwa dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel. Nah, ini ditambah transparan dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Jadi asas transparansinya ini dipakai semangatnya untuk diadopsi di Undang-Undang 7 2020. Berikutnya. Nah, masa jabatan hakim konstitusi ini juga yang menjadi diskursus ya, bahwa tidak lagi dikenal yang namanya masa jabatan secara periodik. Kalau di undang-undang sebelumnya itu selama 5 tahun, jadi periodik setiap 5 tahunan dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Di Undang-Undang 7 2020 Bab 4, bagian kedua, pasal tentang masa jabatan di pasal 22 itu dihapuskan. Jadi sistem masa jabatan sekarang di Hakim Konstitusi itu sistemnya adalah sampai pensiun. Nah, pensiunnya di usia 70 tahun atau telah menjabat 15 tahun ya. Jadi menjabat 15 tahun itu disesuaikan dengan batas bawah tadi untuk mencalonkan diangkat sebagai hakim konstitusi 55 tahun, maka kalau ditambah 15 dia 70 gitu. Jadi tidak lagi secara periodik tetapi langsung batasnya sampai ke usia pensiun 70 tahun gitu ya. Berikutnya. Berikutnya di pemberhentian hakim MK dengan hormat ya, jadi ada dengan hormat dan tidak dengan hormat gitu. Yang tidak dengan hormat tidak ada perubahan, yang dengan hormat ini yang akan kita lihat ya. Jadi yang saya singgung tadi bahwa pemberhentian hakim MK dengan hormat itu kalau di 24 2003 itu salah satunya telah berusia 67 tahun dan telah berakhir masa jabatannya gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Di 8 2011 diubah jadi telah berusia 70 tahun, ada syarat soal sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Kalau di sebelumnya kan hanya sakit jasmani atau rohani, tapi sampai kapan itu tidak jelas ukurannya. Nah, di 4 2014 tetap, di 7 2020 itu kembali ya karena tadi dihapuskan itu, kembali ke Undang-Undang 8 2011 dengan perubahan syarat telah berakhir masa jabatannya ini dihapuskan. Jadi bagian keempat itu ya, huruf D itu dihapuskan sebagai konsekuensi dari dihapusnya pasal 22 tadi. Jadi karena masa jabatan sekarang mengikuti model masa jabatan sampai pensiun. Jadi pasal yang mengatur kewajiban MK memberitahu kepada lembaga yang berwenang 6 bulan sebelum berakhirnya juga dihapuskan sebagai konsekuensi tadi. Jadi
Ini soal perubahan masa jabatan ya, kita tidak lagi mengenal yang periodik, sekarang masa jabatan MK itu sampai pensiun di usia 70. Berikutnya. Nah, komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tadi ya, yang sudah disinggung di awal bahwa di 2014 itu disusun dan ditetapkan oleh MK bersama dengan KY. Nah, kalau di 7 2020 itu kembali lagi ke MK gitu ya. Jadi pelibatan pihak lain yang berkompeten itu dihapus, kode etik yang bersifat mengikat itu dihapus, sifat tetap MKH dihapus, begitu juga syarat dan wewenang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dihapus dan akan diatur lebih lanjut ya. Jadi soal etik, soal kode etik itu akan lebih lanjut diatur oleh peraturan MK gitu ya. Apa yang paling berbeda? Yang paling berbeda adalah keanggotaannya. Jadi keanggotaan di Majelis Kehormatan kalau sebelumnya di 2 periode undang-undang sebelumnya itu 55 gitu, sekarang cuma 3 orang ya. 3 orang itu terdiri dari unsur 1 mantan hakim MK, 1 anggota KY, dan 1 akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Jadi tetap ada Majelis Kehormatan dengan komposisi yang hanya 3 orang itu. 3 unsur itu. Baik, berikutnya. Nah, mengenai ultra petita itu juga dihapuskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 2020 karena sebelumnya di Undang-Undang 8 2011 itu diatur tuh di pasal 57 ayat 2A itu lebih rigid, di pasal ada juga di pasal 45A, yang pasal 45A itu bunyinya begini. Putusan MK itu tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta atau melebihi permohonan. Jadi ultra petita itu tadi kecuali terkait dengan kecuali itu terkait dengan pokok-pokok permohonan. Nah, ini dianggap contradictio in terminis gitu ya. Di satu sisi 57 ayat 2A itu mengatur bahwa tidak tidak boleh melampaui, di 45 boleh dengan syarat begitu ya. Jadi ini kemudian diujikan dan ada putusan MK nomor 48 PUU 9 2011 yang itu menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan ide konstitusionalisme dan keberadaan MK. Jadi soal melampaui atau tidak melampaui permohonan itu yang dilihat adalah ya memang Mahkamah Konstitusi ini didirikan dengan ide konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, di mana ya memang harus banyak menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang living law yang hidup di masyarakat, sehingga sangat dimungkinkan itu akan melampaui ketika perkara yang diuji itu kemudian ternyata berdampak terhadap undang-undang secara keseluruhan, walaupun tidak diminta itu soal itu. Nah, konsekuensinya karena ini dihapus, karena di 57 ayat 2 itu diatur mengenai perintah kepada pembentuk undang-undang, konsekuensinya putusan MK tidak memuat perintah kepada pembentuk undang-undang dan tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma yang bertentangan. Berikutnya, ini soal tindak lanjut putusan MK ya. Kalau di 24 2003 hanya wajib disampaikan ke DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung, di 8 2011 ditambahkan ayat 2. Di 59 ayat 2 itu, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi jika diperlukan bisa ditindaklanjuti. Nah, di 4 2014 ini tetap, di 7 2020 ini dihapus. Dihapus karena konsekuensi dihapusnya 57 ayat 2A tadi. Sehingga ketika misalnya ini hari ini diperdebatkan, kita tidak lagi bisa berharap ke MK karena ada tukar guling bahwa kalaupun nanti putusannya dikeluarkan terkait misalnya cipta kerja, itu tidak ada kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Maaf, Mas Valeri, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, karena boleh, ini tinggal Iya. singkat ya. Jadi mengenai soal itu menurut saya dihapusnya 59 ayat 2 ini malah mempertegas hakikat putusan MK, karena memang soal tindak lanjut atau tidak ditindaklanjuti, kita harus lihat bahwa putusan MK itu berlaku mengikat sejak dibacakan dan dia setara dengan undang-undang.
Jadi kalaupun tidak diikuti dengan perubahan dalam waktu segera begitu, maka yang berlaku adalah putusan MK-nya gitu. Berikutnya, cepat aja. Nah, ini juga di ketentuan peralihan ya, pasal 87 tentang ketentuan peralihan diubah karena konteksnya sudah berubah ya dari undang-undangnya sebelumnya. Jadi hakim, intinya begini, hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua, itu tetap menjabat sebagai ketua atau wakil ketua sampai dengan masa jabatan ketua dan wakil ketuanya selesai. Yang kedua, hakim konstitusi yang sedang menjabat, hakim MK-nya yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun. Tadi sesuai dengan masa jabatan hakim. Berikutnya. Nah, ini yang kemudian kita harus baca tuh dari perubahan itu apa-apa saja yang menjadi menguatkan dan apa yang menjadi persoalan. Yang menguatkan masa jabatan hakim MK, saya pribadi itu sepakat sampai pensiun memang. Jadi kalau ini diperdebatkan 15 tahun terlalu lama, 10 tahun sebaiknya 10 tahun saja, 12 tahun saja dan lain sebagainya, itu soal open legal policy ya di ingin kemana gitu. Tetapi yang saya perlu soroti kalau periodik itu potensial untuk transaksional. Jadi mendekati masa jabatannya mau selesai, nanti akan dipikirkan bagaimana supaya terpilih kembali gitu. Hal-hal ini yang harus dihindari dan saya mengutip soal konsep judicial heroes karena ada satu disertasi yang ditulis oleh Romo Stefanus Hendrianto di Washington kalau tidak salah ya disertasinya. Dia menulis soal konsep judicial heroes itu. Jadi yang dia lihat di dalam pengadilan konstitusi di Indonesia, kualitas heroisme itu menurun. Salah satunya karena masa jabatan itu hanya 5 tahun gitu ya. Dia mencatat di sana akan baik ketika misalnya seperti Afrika Selatan gitu ya yang satu kali tetapi panjang sampai 15 tahunan gitu ya. Jadi konsep judicial heroes itu konsep kepahlawanan yudisial yang dipinjam dari konsepnya Aristoteles ya soal Andrea dan Soprosion soal kombinasi antara keberanian dan kehati-hatian. Jadi supaya hakim konstitusi itu berfokus pada pengabdiannya sebagai hakim konstitusi dan tidak diganggu oleh persoalan-persoalan ini nanti dilantik kembali atau tidak dilantik kembali yang sangat politis, maka diusulkan supaya panjang begitu. Jadi kalau saya lebih sepakat dengan itu ya, tapi ini nanti boleh berbeda. Nah, yang kedua soal tindak lanjut putusan MK tadi ya, dihapuskannya pasal 59 ayat 2 itu menurut saya tidak mengamputasi kekuatan putusan MK yang berlaku mengikat sejak dibacakan. Jadi jangan kemudian ditafsirkan bahwa ini kalau dihapuskan lalu pembentuk undang-undang tidak lagi ada punya kewajiban untuk mengikutinya. Undang-undang Cipta Kerja misalnya nanti kalau sudah diuji dan kemudian dibatalkan oleh MK beberapa pasalnya gitu, maka ini tidak mungkin lagi bisa diharapkan kalau pembentuk undang-undang tidak diwajibkan untuk membuat undang-undang yang baru. Nah, ini yang harus diluruskan ya bahwa kalau misalnya pun ada nanti pembatalan, yang berlaku adalah putusan MK-nya. Dan itu yang harusnya menjadi norma karena undang-undang atau pasal yang dibatalkan tadi sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada kewajiban untuk menurut saya itu malah mempertegas ya hakikat dari putusan MK. Berikutnya. 1 menit lagi ya, Pak. Ya, ini soal apa-apa aja yang menjadi persoalan ya. Persoalan yang pertama adalah syarat minimal usia hakim ya. Tidak jelas apa relevansinya antara batas usia dengan integritas hakim. Ini ada hubungannya dengan prospek pengujian di MK nanti ya. Kalau sekarang misalnya batas paling minimal 55 tahun, nah ini nasibnya Pak Saldi Isra ini bagaimana kalau sekarang umurnya belum mencapai 55 tahun gitu ya. Beliau kan masih 54 ya kalau tidak salah gitu ya. Nah, prospek pengujian itu juga masalah ya karena beberapa orang HTN itu melihat soal kontramajoritarian dan pro majoritarian. Jadi ada dua kutub, yang satu yang kontramajoritarian yang cenderung untuk kritis terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pembentuk undang-undang, yang satu adalah pro mayoritarian ya. Jadi yang cenderung untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sudah tepat gitu. Jadi itu persoalan. Ya, dan ada bacaan bahwa ini adalah bagian dari upaya strategis memperkuat komposisi pro mayoritarian di hakim MK.
Nah, juga yang menjadi persoalan adalah soal pembangkalan terhadap putusan MK tadi ya. Kita sudah singgung bahwa Undang-Undang 4 2014 itu sudah dibatalkan, tetapi itu masih muncul di dalam konsideran perubahan. Lalu soal proses seleksi, menurut saya pencantuman asas transparansi dan terbuka itu akan sangat rentan ya, rentan untuk hanya menjadi cantolan gitu. Oh ini harus transparan dan terbuka. Ya, pembentuk undang-undang sekarang aja ini harus transparan, harus ada partisipasi. Tapi itu sangat bisa disimpangi yang sekarang menjadi protes kita bersama. Jadi menurut saya lebih cocok dengan model-model semacam usulan panel ahli yang sebetulnya ada di Undang-Undang 4 2014 gitu ya. Atau mekanisme lain yang memastikan bahwa proses rekrutmennya itu, bisa dilihat oleh publik, bisa diukur, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Walaupun, sama sekali kita tidak meragukan bahwa hakim-hakim konstitusi yang ada sekarang itu adalah mereka-mereka yang memang, pakar di bidangnya. Tetapi alangkah lebih baiknya bahwa hal-hal semacam ini tidak hanya menjadi cantolan tapi, ada mekanisme yang lebih detail untuk mengaturnya. Lalu juga aspek, formil ya yang menjadi kelemahan. Nanti Mas Koling akan menambahkan soal ini. Nah, kalau kita lihat telusuri di dalam proses legislasinya, itu ada rapat yang dilakukan secara tertutup ya. Nah, rapat yang dilakukan secara tertutup dan juga tidak ada catatan rapatnya, ini persoalan. Kalau orang mau menguji formilnya, lalu apa rujukannya gitu ya? Karena yang paling tahu hanya hanya mereka yang di dalam rapat tertutup itu ya. Nah, ini berkaitan dengan hukum itu sebagai, eee selain memenuhi, aspek legalitas harus juga mempunyai aspek legitimitas. Jadi harus legitimate. Legitimate itu ketika prosesnya itu, melibatkan, publik, bisa dilihat dan kemudian, apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, berikutnya juga soal pertautan preferensi ya. Nah, ini interpretasi formil material hakim MK gitu ya. Nah, ada perdebatan cara pandang di sini sebetulnya. Jadi ada yang hakim MK yang menganggap bahwa MK itu menguji secara vertikal saja undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyatakan misalnya Pak Jimli ya, menyatakan soal formil dan material itu tidak diametral, itu satu kesatuan gitu. Ditambah, Bu Maria Farida mungkin karena sebagai ahli, ilmu perundang-undangan, beliau juga menyoroti bahwa, eee, undang-undang yang dibentuk itu bisa juga dihadapkan dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Jadi itu keniscayaan karena tidak bisa lepas dari soal proses pembentukannya di soal formilnya. Nah, eee, akan kemana ini akan sangat tergantung dari, cara pandang apa yang digunakan oleh hakim konstitusi nanti gitu ya. Berikutnya. Nah ini, kesimpulan saja sebagai penutup, selebihnya nanti bisa diskusi. Silakan Mbak Putri. Pertama, ketika kita bicara soal, silang sengkarut di dalam proses perubahan ini, tadi saya sudah menyatakan ada beberapa hal yang saya sebetulnya sepakat. Tapi untuk beberapa hal kita harus memberi catatan. Yang pertama adalah, dalam pembentukan hukum ke depan ya, ini kita perlu sistem report yang baik dalam proses legislasi di DPR gitu ya. Tersedianya naskah akademik, rancangan undang-undang, catatan rapat, dan seterusnya yang bisa diakses dan itu legitimate. Legitimate ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ketika nanti akan dilakukan uji formil. Nah, ini kan kita kesulitan ya, kalau misalnya nanti ketika diuji formil itu menyatakan bahwa rujukannya adalah rancangan undang-undang yang ini gitu ya, atau naskah akademik yang ini. Nanti DPR dengan mudah akan mengatakan, "Oh bukan yang itu, ada yang lebih update lagi." Nah yang lebih update ini dicarinya kemana ketika sistem report di dalam, website tentang legislasi itu tidak mendukung informasi yang memadai tentang itu. Lalu yang kedua, soal proses, rekrutmen hakim MK yang berkualitas. Saya melihat bahwa, eee, perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini belum menjangkau ke sana. Jadi, padahal sebetulnya diskusinya harusnya lebih banyak ke soal proses rekrutmen hakim MK yang berkualitas gitu, bukan soal ini mau usia berapa sampai berapa, tapi dipikirkan mekanisme apa yang memastikan bahwa transparansi dan terbuka itu tadi bisa diberlakukan, operasional gitu, jadi bukan sekedar cantolan. Nah, saya ambil contoh misalnya di Amerika itu untuk calon hakim federal itu ada melibatkan rating ya, rating dari American Bar Association gitu. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita bisa pakai, penilaian atau rating dari Asosiasi Pengajar, Hukum, Tata Negara atau HAN gitu ya, untuk mengukur, calon-calon yang dianggap, mumpuni begitu. Nah, yang ketiga adalah
ini nanti soal uji formil ya, titik koordinat yang jelas dalam hal keabsahan uji formil. Jadi hal-hal semacam ini belum dijangkau karena aspek soal pengujian formil supaya itu bergigi karena tidak ada proses uji formil yang berhasil tadi dengan segala latar belakang kesulitannya yang saya sudah singgung itu menyebabkan uji formil ini belum punya presiden berhasil begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya highlight, Mbak Putri. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih atas pemaparan yang sangat kompleks dari Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih ke pemateri kedua. Saudara Yulis Koling Lamanau, apakah Anda sudah siap untuk memaparkan materi? Ya, Mbak Putri. Iya, sudah siap. Kalau sudah siap, monggo silakan. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak? Iya, sudah. Bentar. Salam, Mas Koling. Cek. Ya. Suara saya jelas ya, Mbak? Sudah jelas, ya. Terima kasih yang terhormat Mbak Putri selaku moderator, Mas Leri selaku pemateri pertama, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di Zoom meeting ini, termasuk juga yang live di Instagram. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mengajak teman-teman untuk mendoakan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Jogja, karena kondisinya sekarang sedang siaga 3 terkait dengan kondisi Gunung Merapi. Kita berharap semoga kondisinya terus membaik. Amin. Nah, sebenarnya tugas saya cukup mudah karena tinggal melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Valeri. Tadi sudah disampaikan secara komprehensif. Nanti mungkin diingatkan saja ya Mbak Putri. Baik, Mas Koling. Mungkin paling lama 10 sampai 15 menit apa yang saya sampaikan. Tapi saya coba mencari angle yang berbeda supaya tidak terjadi repetisi. Jadi sekurang-kurangnya ini ada 3 hal yang coba saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan formilnya, yang kedua terkait dengan materialnya, dan yang ketiga itu apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, yang pertama terkait dengan formilnya. Tadi sudah dijelaskan mengenai RUU dalam 1 tahun, itu kan bisa dikategorikan ke dalam 3. Yang pertama itu dia masuk prolegnas prioritas tahunan, dan yang kedua dia masuk prolegnas kumulatif terbuka, dan yang ketiga itu bisa RUU di luar prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa atau keadaan tertentu lainnya. Jadi kalau kita lihat dari prolegnas prioritas, memang RUU MK tersebut tidak masuk ke dalam daftar prioritas, ada 37. Tetapi kemudian kalau kita lacak di naskah akademiknya, dia masuk dalam prolegnas kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang menarik juga, sampai di mana urgensinya ketika dalam masa pandemi ini misalnya, kita membentuk atau menerbitkan RUU Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita lihat isinya, sebenarnya kan cuma satu aja. Dia mengatur soal usia, intinya. Nah, itu yang nanti menjadi perdebatan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Leri, bisa jadi itu sebagai suplemen ketika nanti MK mengadili RUU tentang Cipta Kerja. Itu kan salah satu hal yang mungkin akan ditakutkan. Nah, yang kedua, itu yang pertama terkait dengan RUU ini dibahas sebagai daftar kumulatif terbuka. Seberapa urgent. Nah, yang kedua terkait dengan formalitasnya, ini bisa kita lihat mengenai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini menjadi pertanyaan, seberapa penting sih? Kalau kita lihat, misalnya kan yang mulai menguat itu dari RUU KUHP kemarin. Jadi gelombang massa begitu kuat demonstrasi yang dianggap bahwa RUU KUHP itu tidak melibatkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Kemudian ada juga RUU KPK kemarin, yang sekarang juga sudah ditetapkan.
Nah, kemudian termasuk yang terakhir, Cipta Kerja, termasuk juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Pertanyaannya, seberapa penting sih partisipasi masyarakat? Apakah dia merupakan pilihan atau merupakan suatu kewajiban? Nah, kalau kita lihat memang secara teori, bisa kita gunakan beberapa teori demokrasi. Misalnya, deliberatif demokrasi yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Beliau ini kan penganut mazhab Frankfurt, Jerman. Jadi kenapa kemudian beliau mengatakan demikian? Dia mengkritik misalnya paham penganutnya Marx yang mengatakan revolusi itu harus bisa jadi dengan cara kekerasan. Beliau mengatakan ya tidak juga. Artinya itu bisa dilakukan dengan cara diskursus, partisipasi masyarakat, pembukaan ruang publik yang sebesar-besarnya. Itu menjadi penting supaya tidak terjadi revolusi yang bersifat kekerasan. Nah, dalam konteks Indonesia, misalnya kita bisa kaitkan dengan Pancasila. Pancasila sila keempat mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita baca bukunya Yudi Latif mengenai negara paripurna, di situ beliau mengatakan bahwa perwakilan di lembaga parlemen itu kan merupakan perwakilan yang bersifat minimalis. Sedangkan sila keempat itu berangkat dari sila ketiga secara urutan. Ini penting juga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau kita lihat pidato dari Soekarno, dia kan ketika mencoba memeras Pancasila itu dari 5 menjadi 3 dan menjadi 1, dia mensedimentasikan menjadi 1 itu menjadi gotong royong. Kenapa penting membahas soal kemerdekaan itu? Karena dia membandingkan corak kemerdekaan bangsa Indonesia dengan negara lain. Contohnya di Amerika. Di Amerika itu perjuangan kemerdekaannya itu kan hanya diperjuangkan oleh segelintir orang. Kaum tertentu, misalnya Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, kaum-kaum bangsawan lah. Nah, kalau dikaitkan dengan Indonesia, Indonesia itu perjuangan kemerdekaannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanya itu yang dinamakan Persatuan Indonesia. Dia berbeda dengan corak kemerdekaan dari negara lain. Nah, dari sila ketiga itu diteruskan dengan sila keempat, perwakilan yang bersifat minimalis, akan bermuara juga pada sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini sebenarnya kan menganut teori misalnya teori kebahagiaan dari Epicurus, kebahagiaan bagi individu. Kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Tapi Pancasila sila kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang kalau kita dengar terkesan utopis ya. Paling tidak, maksud saya kita bisa mengatakan bahwa apa yang kita coba lakukan dengan partisipasi masyarakat, itu kita mencoba menggapai sesuatu yang lebih baik dibandingkan itu dilakukan oleh perwakilan yang bersifat minimalis. Karena kan berbagai penelitian juga mengatakan bahwa parlemen itu diisi oleh kaum-kaum kapital. Artinya pemilik modal, karena kita tahu biaya untuk pemilihan itu cukup besar. Baik biaya kampanye, penyediaan saksi, dan lain-lain. Artinya memang penting partisipasi masyarakat bukan merupakan suatu pilihan, tapi kewajiban, karena nanti akan bermuara kepada pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dan kita tahu, asas yang mengatakan bahwa masyarakat dianggap tahu hukumnya. Nemo ius ignorer conceptur. Ignorantia leges excusat nemine. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu bukan merupakan pengecualian. Jadi kita nggak bisa menolak nih, ketika suatu peraturan itu sudah diundangkan, kita tidak bisa berargumen bahwa kita tidak mengetahui aturan hukumnya. Nah, tetapi tidak hanya mengetahui ketika diundangkan, tapi prosesnya, konsepnya, sejarahnya, pembahasan itu seperti apa. Nah, inilah yang saya kaitkan dengan peran penting dari partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemungkinan pengujian di MK, uji formil? Kalau kita lacak sejarahnya juga, pengujian formil di MK ini kan sudah terjadi beberapa kali. Misalnya Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, yang sedang berproses ini Undang-Undang KPK juga. Yang menarik dalam putusan Undang-Undang Mahkamah Agung. Di situ yang diketuai pada waktu itu oleh Prof. Mahfud. Beliau mengatakan memang terjadi cacat prosedural. Tetapi secara substansi, dia sudah memiliki manfaat. Artinya substansinya lebih bermanfaat. Jadi dengan asas Dulmatehed dianggap ya tetap berlaku undang-undang itu.
Padahal mengakui juga dalam pertimbangan hukumnya terjadi maladministrasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian? Ya kita tahu putusan MK pun tidak selamanya akan seperti itu. Misalnya terkait dengan Undang-Undang KPK, dulu juga bisa mengatakan bahwa KPK itu independen, sekarang bisa berada di bawah eksekutif. Itulah yang namanya living constitution kan. Jadi hukum itu tidak berlaku pada saat itu juga, tapi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi terjadi perkembangan, bisa jadi hakim sekarang pun berpandangan berbeda. Formil itu penting. Bahkan yang dicontohkan oleh Pak Palguna ketika kehadiran MK di Austria. MK Austria ini kan ya MK pertama lah. Hadirnya memang pertama kali untuk menguji formalnya. Punya nggak kewenangan itu untuk membentuk, baru masuk kepada materialnya. Jadi sejarahnya lahirnya pun sudah berangkat dari pengujian formal. Di Amerika pun sudah terjadi pengujian formal. Nah, itu yang terkait dengan formalitas. Jadi ada beberapa hal tadi, yang pertama terkait dengan prolegnas, yang kedua dengan pentingnya partisipasi masyarakat, dan yang ketiga kemungkinan bagaimana sih putusan MK dan apa sih putusan MK yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, yang kedua mungkin poin saya terkait dengan material, ini sebenarnya sudah disampaikan secara komprehensif oleh Mas Leri, tapi saya coba menambahkan sedikit soal pertentangan antara periodisasi. Yang lama itu kan menggunakan periodisasi. Nah, yang sekarang menggunakan BUP, batas usia pensiun. Sebenarnya hal ini juga pernah terjadi dalam hal diskusi soal pemilihan presiden. Jadi dianggap periode kedua itu pemilihan presiden godaannya lebih besar. Dugaan misalnya penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan lain sebagainya. Makanya ada yang pernah menyarankan itu ya kita gunakan aja model Filipina. 1 kali masa jabatan tapi diperpanjang, tidak 5 tahun, tapi 7 atau 8 tahun. Itu kan untuk menghindari ya godaan dari periode kedua. Nah, itulah yang digunakan di Undang-Undang MK ini. Saya pun tadi Mas Liri mengatakan setuju, saya pun secara pribadi setuju. Mungkin yang akan menjadi perdebatan soal berapa tahun sih. Nah, ini kan yang dianggap open legal policy, tapi kita bisa menggunakan beberapa data, misalnya dikaitkan dengan konteks Indonesia saat ini. Nah, Indonesia saat ini kan dianggap akan mencapai bonus demografi itu di tahun puncaknya, di tahun 2040. Dan dianggap usia produktif itu 15 sampai 65 tahun. Nah, sedangkan hakim itu tadi kalau nggak salah 70 ya paling maksimal. Jadi silakan koreksi juga kalau saya salah. Betul Mas, 70. Ya, terima kasih Bapak Leri koreksiannya. Nah, 70 itu mungkin mengacu pada angka harapan hidup. Indonesia kan 71 sekian tahun angka harapan hidup. Nah, itu maksimalnya juga 70 tahun. Mungkin kalau kita baca naskah akademik RUU MK itu dengan metode komparasi di Austria. Di Austria itu ya hakimnya pun 70 tahun. Tapi kalau kita lihat lagi 70 tahun di Austria, angka harapan hidupnya kan tinggi. Mereka bisa sampai 80 tahun. Jadi bisa dianggap spasi 70 sampai 80 tahun itu masa pensiun. Nah, kalau kita 70 tahun angka harapan hidup, 70 tahun pula batas maksimal usia hakim MK itu. Jadi dianggap ya kalau 60 tahun, 5 tahun bonus demografi itu ya nggak ada batas space pensiunnya itu. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi perdebatan, bangunan argumentasi juga yang bisa kita bangun. Apalagi sekarang sedang masa pandemi. Tadi sudah dijelaskan seberapa urgent sih undang-undang ini dibahas masa pandemi. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, memang kan kalau dalam masa pandemi ini, orang yang cenderung usianya lebih lanjut, lebih baik untuk dirumahkan, karena kan potensi untuk terpaparnya lebih tinggi. Nah, ini kan mungkin ada kaitannya juga nanti. Nah, itu yang terkait dengan usia. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan material, sudah disampaikan soal penataan ideal. Penataan ideal yang seperti apa? Tadi sudah disampaikan soal konstitusional komplain. Mungkin yang akan saya tambahkan soal pengundangan peraturan MK. Jadi, di dalam Undang-Undang 12/2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan sebenarnya perlu diperbaiki juga. Peraturan MK itu kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman baca, itu tidak diundangkan ke dalam lembaran negara.
tetapi dia ditandatangani oleh ketua MK. Nah, ini kan sebenarnya agak membingungkan juga, padahal persyaratannya suatu peraturan perundang-undangan itu wajib diundangkan di lembaran negara ataupun berita negara. Ini tidak. Nah, itu kan bisa menjadi pertanyaan juga soal kekuatan hukumnya seperti apa. Walaupun dengan argumentasi MK mengatakan ya itu terkait dengan peraturan yang bersifat internal, tapi kita sudah tahu di Undang-Undang 12 itu dinyatakan sebuah kewajiban. Nah, kemudian ada juga soal penataan yang bisa sebenarnya lebih komprehensif itu soal integral interpretation. Jadi kan kita bisa lihat kasus, sebenarnya kita tahu misalnya undang-undang, pengujian undang-undang itu di MK, tapi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu di MA. Nah, apakah bisa kemudian kontradiktif terkait dengan undang-undang dan peraturannya? Itu bisa kita lihat contoh kasusnya misalnya DPD. DPD terkait dengan pengurus calon anggota DPD itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Nah, itu kan sudah diuji oleh MK. Tetapi kemudian peraturan pelaksananya KPU itu diuji di MA. MA mengatakan itu tidak berlaku untuk periode ini. Ini kan sebenarnya suatu pertentangan, kontradiktif dengan putusan MK. Nah, itulah idealnya memang kemudian kalau saya pribadi mengatakan ya sebenarnya peraturan perundang-undangan seluruhnya itu diuji di Mahkamah Konstitusi supaya bisa harmonis. Nah, itu terkait dengan integral interpretation. Kemudian yang ketiga terkait dengan perekrutan hakim tadi juga sudah dijelaskan. Memang paling ideal karena ini kan syaratnya beda-beda. Hakim dari Mahkamah Agung, kemudian Presiden, kemudian DPR. Pertanyaannya... Pak Materi, waktunya 5 menit lagi ya? Oh ya, makasih Mbak Putri. Ya. Ini tinggal sedikit lagi, Pak. Nah, terkait dengan perekrutan hakim, memang idealnya kan KY ini juga dilibatkan. Dia diatur di pasal 24B secara konstitusional. Artinya perlu juga sebenarnya KY dilibatkan, karena kan itu dianggap open legal policy juga. MA silahkan merekrutnya seperti apa, Presiden seperti apa, DPR seperti apa. Jadi kan beda-beda. Padahal idealnya ya memang kita persatukan. Nah, kemudian terkait dengan hukum acara. Nah, ini hukum acara ini juga penting. Apalagi terkait dengan formalitas. Kan beberapa pengujian formal di MK, hakim juga menegaskan yang penting itu kualitas pembuktian. Kualitas pembuktian di MK itu seperti apa? Jadi ada semacam rintangan bagi pemohon, misalnya untuk membuktikan terkait partisipasi masyarakat tadi, karena dokumen-dokumen pertanggungjawabannya itu kan ada di pihak pembentuk. Nah, itu juga bisa kita diskusikan ya, apakah kemudian memang jangan-jangan perlu diberlakukan pembuktian terbalik terkait dengan proses pembentukan, karena semua dokumennya itu ada di pembentuk. Kapan itu dilakukan partisipasi masyarakat berupa sosialisasi, kan ada dokumen pertanggungjawabannya. Bagaimana ketika pemohon menggugat itu tidak bisa dikumpulkan buktinya, sedangkan pembuktian, kualitas pembuktian itu menjadi penting. Nah, ini kan juga bisa menjadi rujukan kita ke depan. Sebagai ius constituendum, jangan-jangan itu juga bisa diatur mengenai hukum acara di MK. Misalnya terkait dengan pengujian. Ada banyak sebenarnya hukum acara di MK, misalnya rentang waktu dari pembacaan putusan dari RPH, rapat permusyawaratan hakim, sampai pembacaan putusan. Ini kan panjang juga sebenarnya. Tidak ada batasan waktu, sedangkan bisa terjadi perubahan komposisi hakim. Undang-undang Pemda misalnya. Ini ya bisa kita diskusikan nanti lebih lanjut karena keterbatasan waktu ini. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan itu memang kita sampai kepada apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Memang ada narasi yang muncul dari pihak pemerintah misalnya ketika maupun memprotes suatu produk undang-undang, ya silakan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi memang bisa secara konstitusional demonstrasi itu pun bisa dilakukan sebenarnya. Tapi paling tidak, teman-teman Bapak Ibu sekalian memang paham apa yang mau kita perjuangkan. Tidak harus, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan tidak harus semua pasalnya kita baca, 1000 halaman itu kita mengetahui. Paling tidak satu pasal pun kita mengetahui apa yang mau kita perjuangkan. Ini kan, karena ada beberapa kasus, memang ketika ditanyakan apa yang diperjuangkan, banyak juga yang nggak tahu apa yang mau diperjuangkan. Bahkan tidak hanya satu pasal, prosesnya itu pun bisa kita perjuangkan misalnya. Oh, kita nggak setuju dengan prosesnya yang terlalu seperti ini, terlalu cepat, tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Nah, itu pun bisa kita perjuangkan juga sebenarnya.
Nah, tapi paling tidak kita tahu apa yang mau kita perjuangkan. Demonstrasi pun ya sekarang terbatas dengan protokoler kesehatan. Ya, tapi paling tidak dilakukan pun secara konstitusional juga, tidak melakukan dengan kekerasan dan segala macamnya. Nah, terakhir memang kemungkinannya melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya pribadi mengatakan ya pengujian di Mahkamah Konstitusi bukan di Mahkamah Konstitusi aja, di semua ranah pengadilan. Sebenarnya kan itu bisa dianggap upaya terakhir lah kalau dalam pidana ultimum remedium. Selama segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan cara diskusi, ya kalau bagi saya sebenarnya nggak perlulah itu disampaikan di pengadilan. Nah, kalaupun memang nggak bisa, ya memang upaya terakhirnya di pengadilan. Nah, terkait dengan Undang-Undang MK ini kan menjadi perdebatan juga. Apakah MK nanti memang berwenang untuk mengadili sesuatu yang berkaitan dengan dirinya? Ya kan? Ini kan termasuk ada konflik kepentingan. Nemo judex idoneus in propria causa, di mana hakim tidak boleh mengadili perkara di mana dia mempunyai kepentingan di situ. Tetapi beberapa hakim sering mengatakan bahwa dengan asas ius curia novit, hakim dianggap tahu hukumnya, jadi tidak boleh menolak perkara. Memang kalau dalam kasus KY waktu itu ketika MK menguji KY mengawasi MK, itu kan masih bersifat institusional, tapi ini lebih bersifat pribadi, dianggap menguntungkan. Ya kan? Kalau saya pribadi lebih ideal memang ketika MK pun tetap mengadili itu, tapi bisa jadi putusannya kalaupun umur itu dianggap konstitusional, kalau dalam hukum administrasi kan ketika dianggap menguntungkan dirinya sendiri, lebih baik tidak diterapkan pada saat itu, tapi bisa berlaku pada periode hakim setelah periode hakim sekarang. Nah, itu kan akan jauh lebih objektif. Dianggap ya kepentingannya pun tidak ada, jadi memutusnya pun lebih bisa diterima oleh kalangan luas. Mungkin itu saja, Mbak Putri sebagai pemantik. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Thank you. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri kedua kita, Saudara Julius Calling. Kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram @justisia_official dan Facebook Justisia Official, ini ada di chat. Ya, kemudian karena keterbatasan waktu ya, kedua pemateri pada malam hari ini kami memutuskan untuk membuka sesi tanya jawab. Yang pertama dari sesi tanya jawab secara langsung. Jadi dari tadi sudah ada salah satu belum saya tunjuk, maaf, karena ya nanti sudah ada satu peserta yang dari tadi melambaikan tangan. Mungkin ini dari peserta yang bernama Bung. Silakan, waktunya bisa saya serahkan ke peserta yang bernama Bung untuk menyalakan videonya. Saya mungkin dari saudara Bung, maaf. Ada yang namanya Bung, maaf, yang sudah melambaikan tangan. Halo saudara Bung, apakah Anda ingin mengajukan satu pertanyaan? Kalau tidak, nanti saya lempar ke peserta lain. Oke, saya dari Jayapura. Dari Jayapura. Sebentar, dari saudara Bung. Kalau tidak ada respon dari Jayapura, dari Bapak Iwan Kaniudo. Baik, terima kasih. Baik, saya langsung begini. Terkait dengan revisi Undang-Undang MK ya, yang yang beberapa waktu lalu itu menjadi perdebatan. Saya bertanya kepada Pak Jeharu ini ya, bahwa kalau tidak salah menurut beberapa catatan yang pernah kami baca itu pada tahun 2018 ya, rancangan Undang-Undang MK Mahkamah Konstitusi itu pernah masuk di dalam prolegnas ya. Tetapi kemudian kan rancangan undang-undang itu kan kembali ditarik oleh pemerintah. Pertanyaan saya, apakah rancangan undang-undang yang kemarin yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu adalah rancangan undang-undang yang tahun 2018 yang pernah diajukan oleh pemerintah pada saat itu. Satu ya. Kemudian yang kedua, ribut-ribut terhadap rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari pemaparan yang diajukan oleh yang dijelaskan oleh Pak Jeharu maupun Pak Julius itu kan sebetulnya lebih bersifat pengaturan secara ke dalam ya.
bukan menyangkut hukum acara. Saya kan praktisi ya, jadi artinya kan saya tertarik dengan membahas tentang undang-undang MK karena berkaitan dengan kepentingan kita ketika kita berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut apa yang saya dengar tadi tidak bersifat substansial dalam hal hukum acara begitu ya, tetapi lebih bersifat kepada institusional MK di dalam pengaturan dia terhadap lembaganya sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga menyangkut usia hakim ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Jeharu. Nah, menurut saya juga pernah membaca undang-undang tentang Mahkamah Agung yang tahun 2009 bahwa usia, dan juga itu ada dimuat di dalam naskah akademiknya ya, bahwa usia hakim di Mahkamah Agung itu kan 70 tahun. Jadi kemudian kalau kemudian disamakan dengan usia hakim konstitusi 70 tahun, jadi saya pikir tidak ada masalah sebetulnya. Artinya ada kesamaan di dalam kedua lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif ini untuk dalam hal ada keseimbangan usia. Mahkamah Agung 70 tahun, MK 70 tahun. Jadi saya pikir bukan hal yang perlu diperdebatkan sebetulnya ya. Yang saya setuju yang dijelaskan oleh Pak Jeharu tadi bahwa yang paling penting bagaimana kita memilih hakim MK yang berintegritas. Begitu itu. Kemudian yang menyangkut tindak lanjut putusan. Saya setuju sekali tentang pasal 59 ini. Artinya bahwa meskipun pasal 59 itu dihapus, tetapi itu kan tidak mengurangi mana putusan dari MK yang bersifat akhir dan final ya. Cuman yang paling penting buat saya itu adalah seperti sebagaimana dijelaskan oleh Pak Julius tadi bahwa terkadang MK, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dasar 45, tetapi pada saat yang sama Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi menguji sebagaimana dalam kasus pemilu kasus KPU kemarin sebagaimana dijelaskan oleh Pak Julius ya. Ini terkadang ini kan juga membingungkan kita semua ya. Saya pernah mengalami kejadian yang serupa ketika kemudian hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu anggota legislatif, tetapi kemudian digugat di PT UN. Begitu hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan anehnya saya kalah sampai pada tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara. Makanya saya menjadi berpikir bagaimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang akhir dan final, kemudian terhadap lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif yang lain seperti Mahkamah Agung dan pengadilan ke bawah. Itu yang menjadi catatan sebetulnya yang buat saya sangat penting sekali ya. Pak Iwan, maaf tidak mengurangi rasa hormat karena ini banyak yang ingin bertanya, mungkin Bapak terbatas. Saya Bu. Beberapa pertanyaannya sudah cukup dulu. Saya masih ada banyak ini, tapi ya sudahlah. Oke. Ya, nanti. Ya, terima kasih saya Bu, atas partisipasinya Bapak. Dari tadi mungkin Saudara Tarsan boleh bertanya, tapi hanya satu pertanyaan dulu ya. Satu pertanyaan. Oh ya baik, satu aja ya. Mengingat. Iya, monggo. Nah, ya baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tanyakan ini terkait dengan persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang ini kemarin sempat menjadi studi riset saya waktu melanjutkan studi S2 di Unsur Kalijaga terkait dengan constitutional question. Dan saya yakin hampir mirip dengan constitutional complaint-nya, kalau nggak salah itu yang saya baca. Ada istilah lain itu yang kita kenal dengan constitutional question. Nah, satu kekurangan yang tidak dimiliki oleh MK Republik Indonesia itu istilah constitutional question. Dan harapannya bahwa seharusnya di saat terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu sudah dimasukkan istilah constitutional question. Karena banyak persoalan menurut saya, misalnya putusan MK tahun 2006 yang terkait dengan penghinaan presiden, itu sudah ada putusan. Kalau nggak salah 2006 itu terkait dengan pasal penghinaan presiden 134, 136, 137 KUHP. Ternyata 2018 menjelang 2019 kemarin itu ramai. Itu kemudian MK kembali menguji pasal yang sama 134, 136, 137. Ya, menjadi pertanyaan adalah apakah putusan yang sudah diputuskan itu kembali bisa diuji lagi dengan kasus yang sama?
paling penting menurut saya. Mohon Ya, penjelasannya. terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo silakan untuk semua peserta mematikan dulu mikrofonnya. Karena sudah ada 2 pertanyaan secara langsung dari peserta. Monggo dari kedua pemateri untuk menjawab dari pertanyaan saudara Bapak Iwan dan saudara Tarsan Umarama. Silakan. Siapa Untuk dulu, Mbak pemateri Putri? dari Bapak Iwan dulu yang jelas. Enggak, maksudnya saya dulu atau Mas Yulis Oh, dulu? monggo silakan, fleksibel Mas Valeri dulu Fleksibel ya? mungkin. Ya. Oke, baik. Mungkin gini, mohon maaf ya Pak Iwan dan Pak Tarsan tadi yang sudah bertanya, saya harus matikan video karena ini ya, takut sinyalnya kurang stabil. Pertama soal naskah akademik, itu yang setahu saya ini Pak ya, nanti boleh dikoreksi. Kalau naskah akademik itu pernah ada di 2017 Pak. Nah di 2017 soal rencana perubahan Undang-Undang MK itu sudah pernah ada. Sebetulnya nafasnya sama ya untuk menyesuaikan dengan beberapa putusan MK itu, tetapi apakah ini ada perubahan atau perbedaan tidak dengan naskah akademik yang diajukan di tahun 2020 ini, saya kurang begitu mengerti ya. Tetapi nafasnya sama karena ingin menyesuaikan dengan putusan MK yang tadi paling terakhir sampai di 2014. Lalu yang kedua, di soal constitutional question tadi yang disampaikan Pak Tarsan, agak sedikit berbeda dengan constitutional complaint begitu ya. Kalau constitutional question itu kan dari pengadilan untuk menanyakan apakah undang-undang yang sedang diuji ini bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kalau di constitutional complaint itu langsung dari warga negara yang merasa dirugikan dengan perbuatan negara ya, boleh kebijakan atau ketika negara tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau perbedaannya ya di sekitar itu dan hampir-hampir tipis, dan yang perlu dilihat bahwa sebetulnya hal ini juga didiskusikan di dalam proses pembahasan gitu ya, tetapi pada akhirnya tidak diakomodasi. Saya sebetulnya sepakat dengan yang tadi Pak Tarsan sampaikan bahwa melihat perkembangan ketatanegaraan dan banyak negara sudah mengatur soal mekanisme constitutional complaint dan constitutional question, ini kita agak ketinggalan gitu ya. Cuman kan kalau misalnya ini mau dibahas di periode yang ini dalam rencana perubahan Undang-Undang 7 2020, dugaan saya itu akan sangat lama. Nah, kalau akan sangat lama, maka ya hal-hal yang dianggap urgent untuk disepakati lebih cepat tadi, misalnya soal penyesuaian terhadap putusan MK itu tadi tidak bisa dicapai. Jadi itu butuh proses yang lebih lama. Tapi poinnya saya sepakat bahwa memang soal constitutional complaint dan constitutional question ini perlu untuk diatur dan ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit Mbak Putri, tadi di chat juga ditanya ya soal MK itu wewenangnya apa sih? Nah, ini bisa dilihat di pasal 24C ya, 24C Undang-Undang Dasar. Itu MK punya kewenangan yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini yang sekarang kita sedang bahas ya, soal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar, lalu memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan yang terakhir adalah memutus pendapat DPR ya mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Itu mungkin Mbak Putri. Dilanjut Mas Koling mungkin. Mas Koling, apakah ada tanggapan? Terima kasih dari Mas Valeri. Dari Mas Koling, monggo. Terima kasih, sedikit menanggapi tadi yang dari Bapak yang dari Papua ya, yang pertama itu. Nah itu kan terkait memang kalau saya ingat, memang beberapa waktu lalu juga sudah pernah diajukan, tapi inisiatifnya dari eksekutif. Itu di tahun 2017. Nah, tetapi kemudian dikembalikan oleh DPR. Saya ingat inisiatornya juga, Pak. Balik ini siapa yang dari Gerindra tadi? Itu dikembalikan ke pemerintah dengan alasan masih perubahannya itu hanya bersifat parsial. Sedangkan yang diinginkan oleh DPR adalah reformasi MK secara menyeluruh. Tetapi kemudian sekarang, ini inisiatif DPR, nah perubahannya pun masih bersifat parsial. Itu kan memang menjadi pertanyaan. Nah kita pun kadang ya bertanya-tanya juga soal itu. Nah kemudian terkait dengan
pemilu tadi ya, memang terkait dengan pemilu ini ya agak kompleks, banyak pengadilan yang terlibat di situ. Saya tadi sudah menjelaskan soal yang kasus DPD itu, memang itu akhirnya ius constituendumnya, hukum yang berlaku nantinya seperti apa, memang penting. Makanya penting partisipasi masyarakat, masukan Bapak tadi, apa segala macam ketika rancangan ini melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Nah, itu kan akan jauh lebih bisa untuk melakukan reformasi di tubuh MK. Saya pun setuju di situ. Nah, yang kedua terkait dengan constitutional question tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya saya nebis in idem tadi ya, boleh nggak perkara yang sama kemudian diajukan pengujian kembali? Boleh sebenarnya dengan dasar batu uji konstitusional yang berbeda. Misalnya dulu di pasal, ini sebagai contoh misalnya di pasal 1 ayat 2 konstitusi, kemudian sekarang dasar konstitusionalnya pasal 1 ayat 3. Nah, itu masih boleh, selama dasar konstitusionalnya itu berbeda. Ada contoh nggak? Misalnya ada di kasus Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, di Undang-Undang Sumber Daya Air itu memang 2004 sudah pernah diuji, ditolak, kemudian di tahun berapa, 2009, itu kan akhirnya diterima. Kok 2004 ditolak, 2009 diterima. Tapi dasar konstitusionalnya itu berbeda dan di pertimbangan hakim pun dinyatakan ketika dalam praktiknya itu terjadi perbedaan dengan putusan MK, maka dapat dilakukan pengujian kembali. Jadi ada klausul itu sendiri di dalam putusan MK-nya. Jadi saya sempat baca itu dalam putusan MK-nya. Jadi memang masih bisa dilakukan pengujian kembali selama dasar konstitusionalnya itu berbeda. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya yang sudah lengkap ya dari kedua pemateri. Untuk penanya, Bapak Iwan, apakah sudah cukup? Kalau memang ada yang masih kurang, Bapak hanya bisa menanggapi sekali karena masih ada banyak pertanyaan. Atau sudah cukup, Bapak? Maaf, mikrofonnya bisa dinyalakan. Sekali saja ya Pak ya, mohon maaf untuk tanggapannya. Baik, tadi tentang tindak lanjut putusannya, ini kan tindak lanjut putusan yang ada pasal 59 itu kan kekhawatirannya itu kan apabila putusan itu tidak dijalankan oleh DPR ya dan pemerintah. Nah ini kemudian tindak lanjut putusan, bagaimana putusan MK itu bisa kemudian juga berlaku juga buat seluruh terhadap Mahkamah Agung dan instansi ke bawah. Karena jangan sampai ada dualisme di dalam hal pengujian. MK mengadakan pengujian, Mahkamah Agung juga melakukan pengujian seperti dalam kasus KPU yang kemarin. Begitu. Nah, bukan itu saja, saya pernah mengalami itu ketika putusan MK yang final itu kemudian digugat di PT UN. Begitu, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan lucunya, saya kalah sampai pada tingkat banding, PT TUN. Padahal ini di dalam undang-undang itu jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akhir dan mengikat. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Ya. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dari pemateri mungkin ada tanggapan singkat dari salah satu pemateri saja untuk menanggapi itu, monggo. Mungkin dari Saudara Valeri. Mungkin Mas Julius yang lebih tepat itu ya, karena soal bagaimana ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan tadi ya di Mahkamah Agung atau di peradilan juga memperhatikan putusan. Mungkin Mas Julius mungkin. Sebenarnya udah sama ya sebenarnya yang disampaikan Bapak tadi. Saya pun setuju sebenarnya seperti itu supaya putusan Mahkamah Konstitusi lebih integral dengan putusan pengadilannya, termasuk petun. Makanya itu menjadi ius constituendum ke depannya, mungkin dipersatukan saja, tidak ada lembaga lain lagi yang menguji itu. Jadi cukup misalnya Mahkamah Konstitusi aja yang menguji itu, tapi itu memang menjadi ius constituendumnya. Mungkin itu aja sedikit tambahannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian beralih ke pertanyaan yang tadi secara langsung ya, yang kedua dari Saudara Tarsan Umarama. Tadi masih ingat kan pemateri pertanyaannya dari Saudara Tarsan Umarama? Sudah direspon kan tadi Mbak Putri soal konstitusional. Oh ya, berarti kita beralih ya ke pertanyaan chat. Ini sudah ada banyak yang menunggu sebenarnya. Dari pertanyaan yang pertama dari Saudara
Herman Febrian. Saya mau bertanya, Bu Moderator, kalau undang-undang juga dibatalkan oleh MK, apakah undang-undang tersebut masih bisa kita gunakan atau tidak? Tadi saya juga sudah japri ke pemateri ya, untuk pertanyaan pertama dan kedua, bisa dijawab chat yang pertama dan kedua yang paling atas ya. Iya, kalau sudah dibatalkan Ibu, itu maka undang-undang itu atau misalnya yang dibatalkan adalah pasalnya. Jadi ada yang dibatalkan, ada yang menggunakan putusan itu konstitusional bersyarat. Jadi dia akan konstitusional kalau gitu ya. Dan ada inkonstitusional bersyarat. Jadi dia akan bertentangan dengan undang-undang dasar kalau dimaknai begitu. Jadi putusan MK punya karakter yang semacam itu. Jadi kalau undang-undangnya sudah dibatalkan, maka sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat gitu. Makanya tadi saya singgung, ini agak aneh nih ketika Undang-Undang 4 2014 yang sudah dibatalkan itu masih masuk di dalam konsideran Undang-Undang 7 2020. Mungkin itu aja jawabannya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan chat yang kedua yang sudah saya kirimkan juga ke ponsel pemateri ya. Mungkin mau dijawab atau memang tadi sudah tercover, silakan. Pertanyaan yang mana Mbak Putri? Mungkin dibacakan lagi Mbak pertanyaannya. Yang kedua, apakah pasal tertentu dalam sebuah undang-undang yang dibatalkan oleh MK, maka nomor pada undang-undang bersangkutan harus direvisi atau mungkin dikeluarkan Perpu yang tidak mencantumkan pasal yang dibatalkan atau direvisi tersebut. Karena dikhawatirkannya membaca undang-undang lama tersebut tidak mengetahui ada pasal tertentu dalam undang-undang tersebut yang dibatalkan atau direvisi oleh MK. Ya, terima kasih. Mungkin coba saya jawab. Perlu nggak dilakukan perubahan nomor? Ya, hukum yang berlaku sekarang artinya tidak. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya dia jadi berlaku seketika dia dibacakan. Jadi memang ada pertanyaan, apa nanti orang bingung nih, jangan-jangan pasal ini sudah dibatalkan, kan nggak tahu. Tetapi memang itu proses yang kemudian mencoba untuk diperbaiki. Beberapa waktu lalu, misalnya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, mencoba untuk mengkolaborasikan itu. Misalnya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal, kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Jadi dijelaskan, oh pasal ini sudah dihapus, ini pasal sudah dihapus. Jadi memang idealnya ketika sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang memang tidak dirubah nomornya. Tetapi pendokumentasiannya memang harus dipersatukan. Jadi kita memang nggak bisa menolak dengan alasan kita nggak tahu hukumnya. Makanya kita juga mengikuti putusan MK, karena putusan MK itu pun dimuat dalam berita negara. Nah, mungkin di situ Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Bu, dua pertanyaan dari langsung ke Pak Materi. Maaf, karena waktunya sudah habis ya Pak. Mungkin bisa di follow up pertanyaannya nanti melewati akun media sosial media kami. Maaf karena sudah habis waktunya Pak. Jadi kita habis ini mau penutup. Nanti bisa di follow up pertanyaannya di sosial media kami. Singkat aja Bu, buat pemateri pertama penting. Nanti melewati aja, Bu, sosial media ya. Kasih aja dulu Mbak. Singkat. Ya udah singkat. Singkat ya Pak ya, karena ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam. Ini pertanyaan saya untuk pemateri pertama soal putusan MK. Nah, buat pemateri pertama pertanyaan saya adalah, kita tahu MK dan MA itu menurut konstitusi kan di pasal 24 bahwa mereka adalah lembaga yang sederajat, yang membedakannya fungsi atau wewenang masing-masing. Pertanyaan saya di sini adalah, kita akhir-akhir ini sering melihat suatu pertentangan atau ego sektoral, di mana putusan MK satu pihak diikuti, putusan MA satu pihak diikuti. Ada pertanyaan yang buat saya sangat perlu diluruskan terkait irisan pertentangan antara MK dan MA soal putusan undang-undang. Saya melihat di sini ada suatu putusan, katakanlah di putusan MA. MA pernah memutus suatu permasalahan, yaitu jurisprudensinya di nomor 42 KR tahun 1965. Di situ MA memutuskan bahwasanya seorang terdakwa di situ pada saat itu dibebaskan karena tidak dia memang terbukti melakukan suatu perbuatan, tetapi dia dilepaskan dari hukum karena
dia melayani kepentingan umum, azas keadilan dilayani, tetap, nah itu putusan MA maksud saya. Yang kedua putusan MK. Tetapi ada putusan MK yang menghilangkan perlawanan hukum secara material negatif, yaitu di putusan MK itu di putusan MK nomor 3 PUU 2006. Di situ pasal 2, penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, MK membatalkan atau menghapuskan perbuatan hukum secara material negatif. Artinya, suatu perbuatan yang tidak diatur di undang-undang, baik secara tertulis ataupun tidak, itu MK menghapusnya. Nah, di sini kan ada suatu kontradiksi, pertentangan. Satu sisi ada jurisprudensi MA mengatakan boleh suatu perbuatan itu bisa dikatakan tidak melawan undang-undang kalau ada azas-azas keadilan dan norma-norma hukum yang dilayani. Tetapi di satu sisi, yaitu di putusan MK yang terbaru tadi soal korupsi, itu MK tidak memperbolehkan orang menafsirkan penjelasan pasal 2 ayat 1 itu dia tidak bersalah. Nah, pertanyaan saya adalah, ini bagaimana kalau ada putusan MK saling bertentangan dengan MA? Apakah solusinya kita butuh amandemen Undang-Undang Dasar untuk menjelaskan kedudukan tertinggi ini siapa, sehingga tidak ada lagi pertentangan? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya respon ya Pak Rio Batuan Pangaribuan. Terima kasih. Begini Pak, Mahkamah Konstitusi itu batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar, ya, konstitusi. Jadi dalam konteks judicial review yang membedakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar dan yang diuji adalah undang-undang, kalau di Mahkamah Agung adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ini sering dalam konteks judicial review itu ada pembedaan ya antara judicial review di MA atau judicial review di MK. Tapi hakim MK pedomannya adalah konstitusi. Dan artinya Mahkamah Konstitusi tidak terikat pada jurisprudensi, apalagi jurisprudensi terhadap yang berasal dari Mahkamah Agung. Nah, saya ambil contoh mengenai tafsir apakah KPK itu masuk di dalam cabang kekuasaan eksekutif atau dia berdiri sendiri gitu. Kalau misalnya kita membandingkan putusan-putusan MK yang terkait dengan KPK, di putusan yang paling terakhir itu berbeda dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Jadi menempatkan bahwa KPK berada di dalam cabang kekuasaan eksekutif sehingga dia bisa tuh diangket gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan tegas menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara independen. Apakah ini keliru? Nah, tidak, karena itu yang kemudian bisa kita lihat bahwa MK itu kan tugasnya menggali apa yang hidup, apa yang berkembang di masyarakat, dan tafsirnya itu berkembang. Berkembangnya itu tadi sudah saya singgung juga, ada faktor preferensi dari hakimnya, belajarnya di mana, mazhabnya apa, kecenderungannya apa, dan lain sebagainya, itu ikut mempengaruhi bagaimana hakim MK menyusun pendapatnya. Dan artinya kalau tadi merespon soal Bapak, saya sih tidak sepakat ya, ini tidak perlu sampai di Undang-Undang Dasar karena Mahkamah Agung kedudukannya juga tidak di bawah dari Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan tadi secara tegas sudah sangat berbeda. Jadi kalau kita misalnya bicara soal tadi Bapak sandingkan itu dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, menurut saya harus kembali disimak bahwa Mahkamah Konstitusi itu batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar sehingga dia tidak tunduk atau tidak terikat dengan jurisprudensi dari Mahkamah Agung itu. Mungkin itu respon saya ya Pak ya. Nanti bisa ditambah Mas Julius. Terus bagaimana tanggapan Pak Paliri soal konsideran tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang mana putusan MK di Undang-Undang Nomor 4 itu tahun 2013 kan sudah dibatalkan gitu. Jadi kan di situ ada pembangkangan gitu loh. Artinya itu bagaimana tanggapannya Pak? Harusnya kan udah diputus mengikat, dilaksanakan gitu. Ya, itu bagian yang nanti ketika di dalam proses pengujian kita akan lihat Pak, karena sebetulnya di dalam ini kita bicara domain yang lain ya.
Ini kita bicara soal pembentukan peraturan perundangan. Artinya kita bicara di DPR. Artinya ketika DPR dan pemerintah membahasnya, menyusunnya, itu harus ada kecermatan. Kecermatan memperhatikan bahwa ini kan sudah dihapus, sudah dibatalkan oleh putusan MK. Sehingga yang diikuti adalah hukum yang baru. Ketika undang-undang sudah dibatalkan kan maka dia sudah tidak berlaku lagi. Sehingga seharusnya di dalam konsideran di Undang-Undang 7 2020 tidak ada lagi itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Tapi tadi diskusi yang awal yang Bapak sampaikan itu kan soal apakah MK ini wajib atau tidak untuk tunduk pada jurisprudensi Mahkamah Agung. Dan singgung sedikit ya Pak soal jurisprudensi Mahkamah Agung itu beberapa hari lalu saya juga diskusi dengan Hakim MK, ada beberapa putusan yang memenuhi kriteria sebagai landmark decision. Artinya dianggap penting. Jadi tidak semua jurisprudensi itu diikuti. Karena hakim itu punya kemerdekaan untuk kemudian menilai suatu perkara. Dia hanya akan terikat dan tunduk pada beberapa jurisprudensi yang menjadi landmark decision atau yang dianggap penting tadi. Ini kenapa? Karena kita singgung lagi Pak ke belakang ketika kita bicara sistem hukum, Indonesia itu yang berlaku adalah civil law ya Pak ya, Eropa kontinental. Jadi basisnya adalah peraturan perundangan, tidak common law. Kalau common law itu yang dirujuk adalah putusan yang terdahulu. Walaupun jurisprudensi juga masuk di dalam sumber hukum, tetapi harus disadari dalam tradisi hukum kita yang lebih penting adalah undang-undangnya. Dan tadi juga harus dilihat ya rentang waktu antara putusan MA yang Bapak singgung dengan kapan Mahkamah Konstitusi didirikan itu kan baru 2003 dan kemudian perubahan Undang-Undang Dasar itu bunyinya apa dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas tanggapannya dari pemateri pertama. Baik, sudah cukup terima ya kasih, Pak Peleri. para hadirin. Oh ya, untuk akhir acara kita akan diadakan foto bersama. Mohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Dari operator apakah sudah siap? Saudara Kana sudah siap untuk mengambil foto? Nanti saya hitung 1, 2, 3. Sudah siap? Silakan diaktifkan semua videonya. Oke, sudah siap. Sudah siap, saya hitung ya. Foto bersama bisa diaktifkan terlebih dahulu videonya untuk seluruh peserta. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa kali? Mau berapa kali? Oke, sudah ke halaman kedua. Ke halaman kedua, oke. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Lanjut halaman 4. Oke. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik. Oke, sudah. Sudah selesai. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Para hadirin, terima kasih atas partisipasinya. Dan jangan lupa untuk selalu pantau sosial media kami untuk mengikuti diskusi-diskusi yang akan datang. Dan terima kasih juga untuk kedua pemateri kita pada malam hari ini yang sangat hebat, yang sudah memaparkan permasalahan RUU Mahkamah Konstitusi ini dengan lengkap. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf jika dari kami panitia masih memiliki banyak kekurangan. Semoga di diskusi selanjutnya kami bisa memperbaikinya agar lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam. Silakan untuk peserta diizinkan untuk live dari. Baik, terima kasih Mbak Putri, teman-teman Justisia, Mas Julius Koling, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Pamit. Terima kasih Mas Leri. Terima kasih Mas. Mas Leri, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama semua. Sampai jumpa di Bandung.
Sampai jumpa di Bandung. Bandung, ayo Bandung. Yuk, mangga, mangga. Edan. Apa? Aduh, Daniel. Yang pengen ngomong apa? Ajar, balik juga nih. Gimana ke Kandungan seratnya ada berserat apa? Rupamu